secara otomatis dia sudah terswab positif santet. Mengko aduh, tadi awalnya dia kan bangga-bangga deh. Karantina, harus karantina 11 hari. Harus penanganan khusus. Ya, ini nanti mungkin istrinya bisa lihat bahwa oh kita ini positif loh. Swab santet positif kita ini. Gak usah LPG Laskar Pelacak Gaib sudah dihapus. Gaibnya sudah dihapus. Laskar Pelacak Gaib jadi sampean sudah positif. Dan alhamdulillah ini ujian Allah Ta'ala kepadamu. Jadi sihir itu bukan gangguan untuk orang awam, tetapi justru sihir itu gangguan orang-orang soleh. Ya, Nabi juga kena sihir, Nabi Musa alaihissalam juga kena sihir dan seterusnya. Dan itu adalah wujud dari. Jadi nggak usah kamu malu dengan ini. Wah ini kan diuji Allah kok. Kalau kamu sabar, insya Allah jadi waliullah. Tapi kalau kamu kok ngersulon mengeluh terus jadi wali daya. Baik seperti itu bahasa sahabat berat otomatis dia sudah ada. Jadi maksud saya kondisi B belum boleh meruqyah. Kenapa? Dia sendiri masih dalam diuji Allah melalui sihir. Ya kan? Ini nggak ada settingan loh. Dari awal tadi dia cuma nanya loh. Ya kan? Ya sudah dikasih. Berarti kamu B. Belum boleh ngeruqyah, bukan tidak boleh ngeruqyah. Kan kemarin di sana banyak yang protes, Gus, kenapa kok ruqyah kok ada AB tidak masalah. Itu kan keputusan saya sendiri. Saya ini menyayangi dia. Kalau dia seperti ini ya, positif kena sihir, kok ngeruqyah orang, dia akan fokus ke orang. Sedangkan yang kata Allah wa angdir ashiratakal aqrabin. Urusi dulu urusanmu, baru ke orang. Wong belum diurusi kok ngurusi orang begitu. Jadi yang lain tujuan saya mengajak kebaikan panjenengan dan juga menyayangi panjenengan supaya tidak gampang terkena gangguan dan seterusnya. Seperti itu aja. Dah, ini tadi ketarik kemana? Ketarik di depan rumah sebelah kiri. Di situ ada pohon. Nah di daerah situ, Gus. Jadi di situ tempat aliran air sebenarnya, parit. Tapi kalau saya dalamin lagi ya mohon maaf karena ini kan istri saya sendiri, Gus. Jadi ketika saya pulang larut malam misalnya habis ngaji biasanya tempatnya Ustadz Fauzi, jadi pulang larut malam itu tiba-tiba istri saya di rumah itu kaki sebelah kiri, Gus, paling sering kaki sebelah kiri itu sakit, kemudian perutnya sering besar sendiri. Kalau pas saya di rumah itu alhamdulillah saya tanganin itu bisa kempes, terus kakinya sudah nggak mulai sakit. Jadi ketika saya tinggal itu sakit, tapi pas larut malam. Tapi kalau saya di rumah aja enggak. Seperti itu, Gus. Tarik di apa? Di depan rumah. Oh, depan rumah sebelah kiri. Masya Allah, ini positif juga. Ini lucu nih. Ini bukan sihir, tapi kurang makan, jadi saya jatuh bukan. Jadi yang namanya jin, yaitu suruhan dukun, dia ini kekuatannya yang paling kuat hanya di di malam hari. Namanya aja jin, sesuatu yang dari akar kata jim dan nun semua tersembunyi. Janin di dalam, janal lail sembunyi malam hari. Jin ya makhluk Allah suka sembunyi. Maka kemampuannya biasanya setelah asar sampai subuh. Makanya tadi terjawab sudah kenapa setiap habis asar sampai subuh sakit. Kemudian kenapa kamu keluar dia tidak sakit. Jawabannya jin itu kemungkinan nggak berani. Kenapa? Karena kebanyakan itu ada seseorang yang ditakuti jin, kadang ada yang enggak. Ya peruqyah yang tidak takut jin atau malah disukai jin banyak. Nah, jadi seperti itu. Yang selanjutnya kalau medianya yang kaki kiri kalah, memang seperti itu dan biasanya memang tulang bisa tulang ayam atau tulang apa, itu medianya seperti itu. Jadi otomatis salaman dulu kamu sesama terinfeksi ya, sama-sama diuji Allah Ta'ala. Padahal tadi tidak ada ini loh, tidak ada settingan loh. Nah ini ketarik ke depan rumah juga.
Lah. Astagfirullah, coba lagi. Astagfirullah. Jadi saya tadi ketarik ke depan rumah. Sebenarnya kalau yang banyak sih naranya. Jadi tadi saya itu banyak yang ketarik, cuman yang lebih kuat itu di depan rumah kan saya bikin kolam itu. Kolam lele sekarang tak bikin kolam nila. Jadi di situ di sampingnya situ. Tapi saya tidak tahu di situ apa, cuman keluhan dari fisik saya itu punggung saya ini punggung ini. Ini punggung kayak ya, sampai sekarang ini masih ini. Jadi kayak tinggal cari kresek ini. Solusi. Waduh ini. Kacau. Berarti B 11 hari. Salaman dulu sama bertiga. Ya, salaman dulu. Halo. Tuh, dua. Wow, Pak. Sama kita Ya. Astagfirullah. Ini berarti tiga-tiganya terkena santet, ini kesal-salan. Jadi ini SOP-nya seminggu ruqyah mandiri, tidak boleh ruqyah seminggu. Siap. Alhamdulillah. Tidak boleh ruqyah 11 hari. Nah, kalau disuruh ruqyah piye habis? Nah, Gak usah dulu gitu. Yung nanti sebentar. Soalnya tergali katanya. Stop dulu. Perintah guru ya. Jangan begitu. Dapat memo dari Kusama tuh ya. Dan nanti kan dia lihat tayangan saya. Jadi walaupun kalian dalam keadaan sakit, tapi tentu tetap tidak menghalangi kita bermanfaat untuk umat, gitu loh. Nggak usah. Cuman kalau lagi ada masalah ya dituntaskan dulu, gitu loh. Khawatirnya justru kehobian kalian ini, bukan kehobian, masalah aktivitas kalian ini justru malah membuat orang di rumah ini tambah sakit, begitu. Tapi tidak masalah, itu bagian ujian Allah Taala. Dan insyaallah mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak boleh disepelekan. Saya ulangi, tidak boleh disepelekan. Lagi habis streaming ini saya perintahkan kalian langsung pulang, tunjuk lokasi itu, gali. Semua orang itu. Hah? Semua orang ya. Semua orang gimana? Ngontrak. Rumah orang. Ya sirami aja lah. Kalau di lantai cukup disirami. Kalau tadi ini rumahnya siapa? Sampai kalau itu rumah mertua saya. Nah, ini rumahnya siapa itu? Rumah orang. Oh, ini ke bekas. Nah, ini yang saya maksud, dia ini kemungkinan adalah dulu sebelum dia ngontrak di situ sudah kena sihir. Kamu ikut ke sana, ya ikut kena sihir. Kan begitu. Selama towernya tidak dibuang ya tidak bisa. Maksudnya disirami air. Jadi kalau di tanah digali. Tanah atau apa tadi? Kami ini apa tanah guys, cuman ini apa namanya pagar rumah. Jadi begini, kalau tanah para sahabat semua yang dimuliakan Allah Taala, cukup kamu ambil air, kasih garam, disirati situ. Setelah disirati, dikuatin lagi. Kamu deteksi 3 hari selanjutnya, seminggu selanjutnya. Atau ya jadi disirati pagi sore, dicek setelah minggu falaknas, jarak jauh aja, nggak usah langsung manual begini. Nanti tanganmu tiba-tiba begini, langsung deteksi langsung ke tulang ekor. Oh, nyerangnya langsung ke sana, Bis. Ke tulang ekor seperti itu. Jadi itu para sahabat semua, kalau dia seperti itu ya ngecek lagi seminggu ya. Nah, nanti kalian sini coba lewat sini. Nah, ini para sini. Nah, coba nanti kita tahu ini kena santet apa belum, kita rapid, kemudian di swab. Nanti PR saya setelah streaming ini. Oh ya. Ini jangan masuk kamera, keringetnya masih belum habis. Tisunya. Dilap dulu keringetnya, dilap dulu. Begitu para sahabat semua. Para sahabat semua begitu. Jadi ternyata Masya Allah, ini sebenarnya saya mohon maaf, kan tadi saya bilang nggak ada senior, nggak ada junior, hanya dia asabiqunal awwalun gitu aja. Tapi itu tidak junior, bukan dalam konteks paling mahir, enggak. Makanya saya nggak ada pelatihan ya tingkat-tingkat ya, supaya apa, nanti kalau dia merasa mahir bahaya. Contoh seperti ini sudah lama kan di JRA, berapa bulan, berapa tahun? 1 tahun. Piye? Hitungnya gimana? 28 kok. 2018. 3 tahun. Yo kok 28 tahun, yo 4 tahun 2018. 4 tahun. Ini sudah tahun baru. 4 tahun.
17 loh. 5 tahun. Ya Allah. Masya Allah. Ini 5 tahun ya, nggak tuntas. Karena apa? Ya itu tadi. Kalau ada kalimat senior junior, dia akan merasa senior dan nangani orang senior, dia sendiri tidak merasa bermasalah. Fine aja. Jadi harus boleh kita menganggap apa ya, jin itu ecek-ecek, tetapi tidak boleh menghina dan juga tidak boleh sombong. Demikian saya ijazahkan cara menemukan buhul santet, dan yang paling aman, paling cepat, tanpa harus bermodal jutaan rupiah, gratis saya ijazahkan kepada panjenengan, dan kalimat ajaztukum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal sana'u wa lakal jamal wa lakal minan yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'iyatan marhumah jam'an marhumah. Allahumma ij'al hadhihi jam'iyah ruqyah al-sunnah wal jama'an buntan wa jam'iyah Jami'ah al-Sunnah wal Jamaah jam'iyatan mubarakatan wa yumliha nuran wa ya'muruha bil ilmi wal hilmi wa adabil hasanah wa akhlaqil karimah wa yafadu sakiniha min kulli adillatin wa bi kulli baliyatin wa yafadu sakiniha min syarril insi was sihri wasyayatin wa minal hasidin wal mu'tadin wal zalimin wal fasikin wa takunu insyaallah hadhil jam'iyah darus sihah wa darut taqwa wal istiqamah wa darul jihadi wad da'wah bi jahi khairil bariyah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina fid dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya azza wa fariyadul jalal wal ikram. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma yasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kami. Ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa, satu kehormatan buat PC JRL Santang karena diberikan ijazah oleh guru kita langsung. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan para subscriber dari Gus Ama bisa senantiasa mendapatkan kesehatan, kekuatan, senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat ruqyah. Sebentar, sebelum ditutup pertanyaan dulu. Sampean beri pertanyaan. Ada pertanyaan enggak daripada orang-orang? Sekiranya 3 pertanyaan aja. ya, 3 pertanyaan live chat untuk guru kita Gus Alama Alauddin Sidiki. Mumpung beliau berkesempatan bersama kita pada sore hari ini. 3 penanya pertama. Silakan. Oh, ini satu Gus. Assalamualaikum dari Ezot. Asal 9 bulan. Untuk hamil kayak 9 hamil? Ya, kayak lagi hamil 9 bulan. Oh, ini seperti itu. Oh, tapi besar ya. Ini tadi perutnya cuma besar. Jadi ada 2 kemungkinan, dia ini bisa jadi datang, pokoknya intinya sihir dia.
bisa jadi sihirnya itu dimasukkan secara manual atau secara sendiri, juga bisa dimasukkan. Misalkan manual itu begini, dia pergi ke dukun, kemudian dukun ini membuat rapelan dengan air saja. Ini kiai juga pakai air, dukun juga pakai air, tapi kalau dia menggunakan sihir akan membuat sakit, bukan menjadi sifat tapi membuat sakit. Setelah itu masuk ke perutnya lah. Nah, itu di Kutai Kartanegara, di Tenggarong dan seterusnya banyak seperti itu. Yang kedua bisa jadi sihir metode elemen angin. Jadi membuat, nah pokoknya langsung jandur ke lambung atau lewat ulu hati. Kalau media tanah atau media tulang atau media darah itu jarang untuk bisa langsung ke perut. Jadi itu saya kira seperti hamil 9 bulan itu karena medianya angin atau air. Media foto ada apa? Media foto lewat angin atau melalui ke air, seperti itu aja. Caranya, solusinya bagaimana? Solusinya SOP sihir dijalankan. Satu lagi dari saudara Saidin MHS. Gus, bagaimana sebentar, mana tadi hilang? Oh ini dari Top Channel. Cara mempercepat tawasum, Gus. Gimana? Gus. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Jadi itu terkait, kan kemarin sudah saya jawab di postingan tentang mempertajam tawasum. Intinya adalah itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan karena asah-asahan. Intinya kalau saya sarankan ya lebih pertama kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawasum ini berbeda dengan pakai khodam ya. Kalau pakai khodam itu nanti akan menyakiti kita. Kalau tawasum firasat itu intinya kita harus di situ kalimatnya firasatal mu'min fa innahu yanzuru birunillah. Hanya kumrentek. Jadi tidak tangan dibeginikan, tidak hanya merjamkan mata begini, ndak. Tiba-tiba aja itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata kuncinya harus iman yang kuat. Jadi untuk mempertajam firasat itu menggunakan keimanan kepada Allah dan sering praktek, itu aja. Ini dari saudara Misbahul Munir. Assalamualaikum. Bagaimana cara meruqyah orang yang agak linglung, Gus? Nggak bisa fokus ketika diruqyah. Terima kasih. Ya, itu sebabnya apa dulu? Dicari ada gaibnya ndak? Ada ketempelan sihirnya ndak? Kalau ada, ya SOP ku untuk gangguan gaib ya harus diterapkan. Yang kedua, kalau sudah ada gangguan gaibnya dihilangkan. Kemudian caranya bisa pakai daun anting-anting atau degan hijau atau pakai apa. Tapi intinya kalau linglung ini lama ya. Bisa jadi karena keluar masuknya sukma. Nah, kalau keluar masuknya sukma kemarin sudah saya jelaskan, ya cuman nariki aja di kepalanya itu innalladzi faradu 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad, niat isyarah untuk masukkan sukma dan seterusnya. Adapun karena saraf itu bisa pakai daun degan hijau yang dibakar, kemudian dibacaan ayat-ayat Rihul Ahmar seperti itu dan ayat syifa. Atau bisa kayak daun anting-anting ya, daun anting-anting 7 lembar, kalian bisa browsing. Kemudian daun anting-anting tersebut digodok, dimasak, kemudian 7 lembar itu beserta ininya apa? Rantingnya, akarnya. Sudah digodok 7, terus direndam, terus diminum pagi sore selama 2 minggu, 2 hari sekali. Insya Allah linglungnya akan hilang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau gila itu agak lama lagi, bisa setengah tahun atau butuh rehabilitasi. Tapi menurut saya anjurkan untuk jagungnya jagunnya jagung itu apanya? Ubun-ubunnya itu loh, apa namanya? Pusat otak ya di dalam. Ingat. Aduh, ayo kedaduk mau mana rekamannya enggak? Enggak nyampe. Baik, demikian. Satu lagi, Gus. 3 loh. Enggak, satu lagi. Ini katanya minta Gus nderek perso untuk ruqyah penyakit kanker serviks stadium 4 des penting. Kanker serviks. Oke, jadi syaratnya ruqyah itu gampang. Jadi obatnya kanker serviks stadium 4 itu sudah ada di depan rumahmu sendiri dengan doa Nabi yang mungkin kita sudah lama tidak
mengamalkan doa Nabi di. Maka kalau mengamalkan syaratnya satu, harus beriman dan husnudzon. Yang kedua, memuliakan ijlalan wa ikraman wa ta'ziman dengan doa Nabi. Jadi caranya kamu lakukan 1 sampai 2 minggu. Kamu pagi hari dan sore hari. Pertama, kamu pegang kankernya di mana, diletakkan misalnya di sini ya. Kamu ngangkam gini, bismillahi turbatu ardina biri qadi ba'dina yusfa bihi saqimuna biidni rabbina biidni rabbina. Begini, usapkan ke tanah, seret, diletakkan di tempat yang sakit, diutar-utar begini, pejamkan mata, buka mulutnya. Terus kalau tidak keluar-keluar, jika bisa bacakan ayat wa id qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Hatimu tafakur, ya Allah keluarkanlah kanker-kankerku yang tersembunyi ini. Terus ditarik bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Meludah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Itu kalau kamu ke atas. Kalau kamu pengen buangnya ke bawah, cukup setelah kamu baca bismillahi turbatu ardina biri qatiba dina yuswa bihi saqimuna bi idni rabbiyat. Kamu tret, usapan ke sini, dibuang ke bawah. Idzas sama unsyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat fiha wa takhallat. Usapan ke sini. Ini kelihatan barang sepele, tapi ini pengobatan Nabi, jangan kalian remehkan. Kalau kamu meremehkan pengobatan Nabi, otomatis meremehkan sunnah-sunnah yang lain, ya kan? Jadi hati kita akan hancur, iman kita akan hancur kepada Nabi, mahabbah kita akan hancur. Jangan dikira obat itu hanya infus dan seterusnya. Ini doa Nabi yang orang Islam manapun harusnya tidak meremehkan ini. Demikian. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita semua, Gus Alama Alauddin Sidiki. Saya dari tadi keringetan, soalnya biasa ngaji di YouTube, ini langsung dengan beliaunya. Kami ucapkan terima kasih Gus, mudah-mudahan tetap sehat. Sehat selalu, bisa ngendangi kita lagi di Bontang. Amin. Terima kasih kepada para sahabat yang hadir di sini dan yang ikut berinteraksi via YouTube Gus Ama. Mudah-mudahan sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tunda ilaihi wasallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaihi mamaral layali wa tula